Di sebuah desa kecil yang tenang, kebun Pak Yanto selalu menjadi bahan pembicaraan. Konon, siapapun yang nekat masuk ke kebunnya tanpa izin akan mengalami kejadian aneh. Suara bisikan, hawa dingin, muncul tiba-tiba, dan bahkan ada cahaya-cahaya aneh yang terlihat di antara tanaman-tanaman. Penduduk desa percaya bahwa kebun tersebut menyimpan kekuatan mistis. Tapi Rara, seorang jurnalis muda, memiliki teori lain. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar mitos. Namun, yang ia temukan jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Sebuah rahasia yang bisa mengubah dunia. Rara tiba di desa untuk menulis artikel tentang kehidupan pedesaan. Namun, semua orang membicarakan kebun Pak Yanto dengan ketakutan. Kata mereka, sering terdengar suara yang mendengung. Tanaman tumbuh secara tidak wajar, dan bahkan ada seekor kambing yang masuk ke kebun lalu keluar dengan warna bulu yang berubah. Mbah Karto, orang tertua di desa, berbisik, kebun itu bukan kebun biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak boleh disentuh manusia. Suatu malam, Rara memutuskan untuk masuk ke kebun Pak Yanto. Dengan kamera dan alat perekam suara, saat pertama kali melangkah, semuanya terasa normal. Namun, udara mendadak berubah dingin, dan tiba-tiba tanaman di dekatnya tampak berpendar dengan cahaya biru redup. Saat ia semakin dalam, ia menemukan sebuah gudang tua dengan pintu logam yang berkarat. Tetapi yang mengejutkan bukan pintunya, melainkan medan magnet yang sangat kuat yang membuat ponselnya tiba-tiba mati. Kemudian, sebelum bisa bereaksi, sesuatu bergerak di belakangnya. Rara berbalik dan melihat Pak Yanto sedang berdiri dengan ekspresi penuh kecemasan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harusnya tidak melihat ini," katanya. Saat akhirnya Rara masuk ke dalam gudang, ia melihat laboratorium rahasia dengan berbagai peralatan ilmiah yang tampak futuristik. Ada tangki kaca berisi tanaman bercahaya, beberapa drone kecil yang terbang otomatis, dan sebuah perangkat besar yang tampak seperti generator energi. Pak Yanto tidak sekedar petani biasa, ia adalah seorang ilmuwan yang telah mengembangkan teknologi bioengineering untuk menciptakan tanaman yang bisa tumbuh di kondisi ekstrim, bahkan di gurun sekalipun. Tanaman ini bisa bertahan hidup di lingkungan tanpa air. Aku telah meneliti secara detail agar mereka bisa menghasilkan oksigen lebih banyak. Ini bukan sekedar kebun, ini adalah masa depan untuk menyelamatkan bumi kita. Sebelum Rara memahami sepenuhnya, sensor dalam gudang mulai berbunyi. Ada penyusup lain. Tiba-tiba seorang menerobos masuk. Tomo, seorang pengusaha korup yang telah lama mencurigai aktivitas Pak Yanto. "Aku tahu ada sesuatu yang besar di sini. Berikan semua datamu, atau aku akan mengambilnya dengan paksa," kata Tomo, sambil mengeluarkan sebuah alat elektronik kecil. Dengan satu klik, seluruh monitor di ruangan mulai berkedip-kedip. Data mulai terhapus secara otomatis, dan tanaman bercahaya itu tampak bereaksi dengan gelombang frekuensi tinggi. Pak Yanto berteriak, "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan.
Jika medan magnet dari alat itu tidak dihentikan, tanaman ini bisa kehilangan kestabilannya. Dan yang terjadi berikutnya membuat semua orang panik. Salah satu tanaman mulai tumbuh secara spontan dengan kecepatan luar biasa, merambat ke seluruh dinding dan bahkan menjangkau perangkat elektronik. Rara menyadari bahwa jika perangkat milik Tomo tidak dimatikan, seluruh eksperimen Pak Yanto bisa berakhir berantakan. Dengan cepat, ia meraih kabel dari perangkat besar dan menariknya dari soket. Tiba-tiba, seluruh ruangan mengalami gangguan listrik. Tetapi, tanaman aneh itu perlahan kembali tenang. Tomo mundur dengan wajah marah, tetapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, sebuah rekaman dari kamera Rara mulai disiarkan langsung ke media sosialnya. Dunia harus tahu bahwa penelitian ini ada dan bisa menyelamatkan bumi. Jika kamu ingin menghancurkannya, maka semua orang akan melihatnya, kata Rara. Tomo akhirnya melarikan diri, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertindak tanpa konsekuensi. Setelah kejadian itu, kebun Pak Yanto tidak lagi dianggap sebagai tempat mistis, tetapi sebagai salah satu proyek paling inovatif dalam bidang bioteknologi. Para ilmuwan dan dari universitas datang untuk membantu penelitian, dan penduduk desa mulai memahami bahwa kebun itu bukan tempat terkutuk, melainkan sebuah harapan bagi masa depan pertanian dan lingkungan. Rara meninggalkan desa dengan sebuah janji. Ia akan kembali suatu hari nanti untuk melihat bagaimana penelitian Pak Yanto mengubah dunia.